Morning guys, jadi ini adalah hari kedua dan di pagi hari ini kita akan ikut trip yang kita udah pesen dari Klook. Kita dijemput oleh guide tournya di 7.30 dan kita udah ready di setengah jam sebelumnya. Dan ini dia sarapan aku sangat simple, yaitu susu dan pisang. Cambodia, I drive you there. You go to Cambodia without visa. Yeah. From here to Kochi is a total. Okay. We arrive Ho Chi Minh City around 2:30 p.m. Yeah. If not traffic jam. Just it's about like 600. Oke guys, jadi sekarang kita lagi ada di jalan dan kita lagi akan menuju ke Kochi Tang. Kurang lebih perjalanannya 2 jam dan baliknya juga kurang lebih jam setengah 3 kita baru sampai ke Ho Chi Minh lagi kayak gitu. Tapi katanya sih itu kalau misalkan nggak macet ya. Gitu. Ini semua di jalan. Ini kita udah pesennya lewat Klook, tapi harganya 250. Bisa dicek. Ya nanti gue kasih tahu harganya detail deh. Dan ini perjalanannya kurang lebih 2 jam untuk menuju ke tempatnya dari Ho Chi Minh, ya kan. Dan setelah itu habis ini kita akan ke rest area dulu karena emang kita belum makan. Barangkali kita pengen kencing kan di sini. Nantinya tuh kita di sana akan kayak belajar sejarah perang Vietnam gitu kan. Tadi juga sempat dijelasin juga sama tour guide-nya dan sedikit tentang Vietnam War-nya. Tapi nanti kita masih jelasin lebih dalam di nanti. Terus kita juga tadi dijelasin juga kan kalau di Ho Chi Minh kan namanya kan dulunya Saigon. Terus sekarang Ho Chi Minh itu juga dijelasin juga sama tour guide-nya dan itu sama persis yang aku baca di artikel-artikel yang ada di website ngejelasin tentang Vietnam kayak gitu. Anyway, ngomongin tripnya, aku udah pesen duluan di Klook dan jujur aku udah langganan Klook itu dari tahun 2019 dan nanti kalau misalkan kalian pesan itu ada pilihannya nih, big group atau small group dan aku milih yang big group dan untuk harganya 2 orang itu di 533.768 untuk per orangnya kalian bisa cek sendiri ya. Nah nanti di H-1 kalian akan dihubungi oleh penyelenggara tripnya dan juga kalian akan dimintain posisi hotel kalian. Selain itu juga di hari hanya juga kalian akan dihubungi langsung oleh tour guide-nya. Akhirnya kita sampai juga di rest area dan kalian akan dikasih waktu untuk ke toilet dan juga jajan. Dan aku juga di sini tuh nyobain kopinya dan jujur enak banget. Jadi kalau misalkan kalian nanti someday ikut trip ini dan berhenti di sini, kalian harus cobain kopi yang dijual di pinggir jalan gitu deh. Dan di sini kita dibawa sama tour guide-nya itu untuk menuju kerajinan lukisan. Nah, lukisan ini terbuat dari salah satunya itu cangkang telur bahannya dan kalian dilihatin prosesnya dari awal sampai akhir. Begitu kalian sudah selesai dilihatin prosesnya, kalian akan langsung dibawa menuju tokonya. Jadi kalau misalkan kalian berminat, kalian bisa langsung beli di tokonya. Oke guys, sekarang jadi kita udah nyampe di tempat Kochi Tunnel ya, dan kita sedang menuju ke dalam. Lihat deh, dia tuh kayak masuk ke hutan gitu deh. Can you know that? You been here? No, you only told. You see, air vent. You see the hole over here. Yeah, for oxygen. That's for oxygen inside. But you see the deck over there. But this is the fake termite mound. Because when they dig big tunnel, 200. This is the second level, and this is the third level. The area with the big area with the yellow color. That's it. Oh, ke bawah.
Wih, ini gelap banget. Ini terbantu sama flash. Itu kecil banget. And you put your arms up, right, like that. He looks nice and comfortable. Very easy for him. Bye bye. Say goodbye to him. Bye bye. Yeah, he's gone. Surprise. Where's he? In the tunnel. Oh. Hi guys. Nanti kita hidup aja ya, sis. Lo mau nggak? Enggak deh. Udah gua aja ya. Dia aja mau kuat kok. Gue pura-puranya mau misteri naik ya. Tapi ada tangan lu. Oke. Coba foto. This is the booby trap. Wah, Yeah, you fall down there. You see over there, that's your back. And we see they also put you like covers. masih gorong-gorong lagi. Sauna. This one can change shot. Traditional time. Your head first. Oh. 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 This is no joke. Oh. Jadi kita habis masuk ke gorong-gorong gorong-gorong gua, dan sumpah itu ngap banget karena Nice. kita masuk ke gorong-gorong itu banyak banget, udah cuma satu, lebih dari 3. Itu panjang banget itu. Kitchen. Cook the chicken in the kitchen. Sumpah. Dining bunker there. The kitchen linking to the dining bunker. The bunker that Teman-teman linking tur gue, from the hospital into the big bunker. mereka juga capean kayak gue. To the kitchen. Jadi asapnya di sini, padahal kitchennya di sini. Ini kitchen di sini. Nah, di sini nih bunkernya. The one that she said they Miss Millipede. Gimana sis? Jadi Sumpah, tapi dia beruntung sih. Jadi setiap iya benar. Jadi pas masuk itu setiap gue yang kita masukin itu beda-beda. Nah yang terakhir yang gue paling jauh itu 15 apa tadi? 15 apa ya? 15 middle. Iya. Indonesia. Indonesia. Hujan. You dip it in here. See your lunch. Is it not? Yeah, nut, sugar, and salt. Have a try. Walk in the restaurant, man. Every day they eat tapioca? Kita cobain ya. Jadi ini singkong sama apa ini? Gula sama kacang. Gula sama kacang. Bumbunya, toppingnya. It's good. Kerja keras dibayar dengan singkong. Oh, hujan. Oke, kita cuci tangan ya. Bogor bagian utara di dunia. Jadi kan kita tadi habis ke Kochi Tunnel kan, terus tadi kita request untuk turun di Bentan Market, dan kita lagi jalan-jalan around, kita walking around, lagi jalan-jalan di sekitaran Bentan Market dan akan menuju ke post office ya, menuju post office. Habis itu kayak jalan-jalan dulu di situ dan baru makan sih kayaknya, tapi ya nanti deh pokoknya. Oke. Itu dulu. Sumpah. Traffic di Vietnam kayaknya lebih parah dari Indonesia aja. Parah ya. Tapi untungnya kita terbiasa.
sama jalanan kayak gitu. Cara nyebrangnya pun sama sih. Iya, bener-bener. Mereka juga nggak peduli itu apa sih, lampu merah, lampu hijau, itu nggak peduli dah. Pokoknya mereka jalan terus aja. Ini dari experience gue selama di Vietnam. Tuh. Nah sebenarnya kita tuh pengen banget makan KFC karena mandatory kalau gue dan temen gue jalan-jalan itu harus nyobain KFC setiap negara. Fast food Ya. in the world. Tapi gue selalu makan KFC sih kalau gue. Gue suka ngebandingin rasa sausnya kalau gue ya. Gitu. Cuman gue Crispy-nya, belum crispy. Oh, crispy-nya. Yap. Tapi gue belum ngeliat apa? Belum Enak ngeliat Indonesia. ya, pertama itu. Tapi gue selama di sini belum ngeliat McD sih. Lagi udah deket Bentang. Oh, deket Bentang. Oke, nyebrang dulu guys. Kayaknya kuning. Wow. Serem sih. Udah tahu nyebrang lagi tuh mereka nggak ngalah juga gitu loh. Padahal di sini udah. Itu deh. Pokoknya kalau misalkan kalian survive di Jakarta, lu survive di Vietnam. Oke, jadi kita udah mau nyampe dan kita mau nyebrang dulu. Seperti biasa kalau nyebrang tuh harus kuat-kuatan sama yang naik motor. Kalau kita keberatan gitu. Ini gue sih lu ragu, gue jadi bingung. Jadi udah mau nyampe, kita tinggal jalan mungkin ya 1 menit lagi lah. Udah nyampe, nanti kita ke pos office dulu, terus main ke Pink Crutch. Pokoknya yang dekat-dekat sini kita main dulu, nanti baru kita makan dan kayaknya ada KFC dekat sini, jadi kita akan makan KFC dulu. Oke, nyebrang dulu. Maupun sumpah mobilnya nggak mau kalah dong. Anjir. Kita udah nyampe nih. Apa sih? Gue bukan. Kenapa yang begitu itu selalu dibilang Malaysia? Kita sampai. Tuh dia. I don't know how to spell. Aduh, apa gua ngobrol lagi? Hai guys, jadi kita udah ada di pos office-nya dan tadi kita muter-muter udah nyari apa yang kita pengen. Nah, gue beli amplopnya yang ini, amplop si postcard ini. Gue suka sama gambarnya, gue suka banget karena ini menurut gue Vietnam banget gitu. Ini harganya 5.000 dong. Ini harganya 5.000 dong aja. Terus karena akhir-akhir ini gue juga lagi suka journaling, gue suka nulis gitu, akhirnya gue beli ini juga, ini notebook. Ini gue juga suka banget karena ini gue banget menurut gue. Harganya lumayan 33.000. Jadi totalnya 38.000. Dan gue cukup kirim buat gue doang. Terus juga tadi kan kita bingung ya, ngirimnya tuh gimana? Karena kita juga perlu stem kan di sini kan. Nah tadi tuh gue sempet keliling orang-orang yang mau ngirim postcardnya itu ada ngisi stempelnya beda-beda gitu. Stemnya beda-beda, ada yang 4.000 ditambah 8.000 gitu segala macam. Gue jadi nggak tahu. Akhirnya gue tadi nanya sama kasir yang jualan ini. Terus pokoknya nanti kita diarahin suruh ke sono aja. Nah nanti gue mau nulis dulu alamat yang mau gue tulis di postcard ini. Dan nanti kita lihat ya selanjutnya gimana. Nanti gue cerita. Yes, 17,000. Oh, 70. 17. Baik, oke. No. We stand by ourselves? Stand by ourselves or how? Nó tự dẫn cái tên này.
Yes, chưa đưa bài giấy. Oh ya oke. Chị gửi thư đi ya. Kita udah apa namanya udah ke tempat buat ngirim. Tadi tuh gue salah denger, gue pikir 70 dong, ternyata 17 dan kita dapat stempelnya. Nah ya itu dan dapat stempelnya ini ada segini banyak. Ini berapa sih? Ini 4.000 ya. 4.000, 6.500. 6.500 tambah 6.500 berapa? 13. Oh bener 17.000, ya benar. Jadi kita tuh harga biayanya ngikutin dengan diganti dengan stempel nih. Stempel. Ini kan 6.502 nih, jadi kan 13.000 ya. Jadi kalau 4.000 17.000. Berarti tadi gue salah dengar, gue pikir 70.000, ternyata 17.000. Dan gue ngasih uang yang 100 ribuan. Seharusnya kan gue ngasih uang kecil ya. Karena gue salah denger, jadi gue ngasih uang gede. Gue juga tadi ngasih 500.000, kirain berapa banyak gitu kan. Gue udah ngeluarin 500.000 terus dikasih kalkulatornya, ternyata cuma 68.000. Oh iya. Gue kirim 4. Oh, gimana cara masangnya? Oke. Oh, pakai. Jadi kita masangnya nggak jorok ya, nggak pakai lidah ya, kita pakai air. Ini ikut pencet, ini kan orang-orang. Enggak, gue aja. Ayo pas gue dulu kecil kalau ngirim-ngirim kayak gini Pakai air liur kan? bukan, pakai nasi. Oh, kalau berarti apa gue? Oh, iya sih lengket sih di sininya. Di sini ya stemnya ya. Guys, jadi stempelnya kan dipasang kita sendiri nih. Nah nanti kalau udah dipasang kita sendiri, kita taruh aja di sini. Ada tukang. Nah nanti tuh kalau udah taruh di sini. Rame banget sih. 20,000 for one. Bye-bye. Indonesia. Oh iya, jadi kalau misalkan mau masak stempel, besok-besok lewat sini aja karena tadi pakai air sendiri. Ada kok, Tapi sama sih, nih. ini juga air juga sebenarnya. Oke guys, jadi habis terjadi sesuatu. Jadi kan kita tuh pesen Gojek sendiri-sendiri buat ke Independent Palace ya. Nah, kalau dia diturunin depan Independent Palace-nya pas. Nah, kalau gue lewat belakang nih. Masalahnya kan kita beli kartu itu satu buat berdua. Nah, kebetulan kartunya itu dipasang di handphone gue di satunya lagi dan gue ditipin di tasnya dia. Pusing banget gue. Pas nyampe kok ini kayak pintu belakang, tapi gue ada inisiatifnya nih. Gue muter aja cari pintu depan, dan bener, untungnya ketemu akhirnya. Dan gue dimarah-marahin. Cerita dong orang sih, ini untuk cerita kita di Anjay. Oke, jadi gue udah berinisiatif untuk masuk ke dalam. Gue dorong aja dong dengan main HP seru gitu. Tiba-tiba didatengin sama petugas.
my friend. I lost my friend. No. Nggak takut banget. I'm waiting here. No. Gue diusir cuy. Semua. Jadi ya udahlah ya buat pengalaman. Iya betul pengalaman benar-benar. Tapi dari sisi gue sih nggak panik. Paling gue sisir akhirnya ketemu tuh. Iya, masalahnya kan gue juga nggak punya kartu ya kan. Gue nyari-nyari wifi sepanjang jalan. Gue nyari wifi tapi nggak ada wifi yang dibuka. Gue pun berpikir pasti Sisian nggak segoblok itu sih gitu kan. Pasti dia cari internet, gue sampai chat dia, di mana lu gitu. Semua. Itu seru banget. Dan untungnya pas kita lagi sama-sama nyari, kita ketemu di tengah. Dan akhirnya gue tuh gak panik banget. Besar gue panik kan orangnya ya. Tapi gue gak panik. Gue gak tahu kenapa gue yakin kita tuh cuman beda pintu. Dan benar ternyata. Dan untungnya kita ketemu di pertengahan lah pokoknya, bukan di pintu depan sih. Dia nyari gue nyari dia. Dan untungnya ya nggak tahu, kehendak Tuhan aja kita ketemu gitu. Kalau enggak ya udah. Nih. Dan intinya kita udah nyampe di Independent Palace, tapi udah tutup ya. Tapi it's okay, kita sebenarnya nggak pengen masuk banget kalau gue pribadi ya. Kalau lo gimana? Enggak sih, biasa aja, yang penting udah nyampe. Benar, kalau gue tipikalnya orang yang penting gue udah tahu gitu. Jadi kalau ketika pun gue nggak boleh masuk ya nggak apa, it's okay. Karena masih banyak tempat yang harus gue kunjungin. Jadi habis ini kita mau kemana? Maybe ke Pink Crutch ya, foto-foto doang ya. Kita mau jalan lagi ke Pink Crutch, terus ke mall kayaknya, terus baru ke Red Market. Oke. Oke, jadi di hari kedua ini kita ngefokusin ke tempat-tempat ikoniknya di Vietnam. Jadi kayak ada Saigon Post Office, terus juga ada Pink Crutch, Ho Chi Minh Mall. Pokoknya tempat-tempat yang ikonik itu gue datengin karena kalau nggak ke tempat-tempat yang ikoniknya dulu tuh gue belum berasa ke Vietnam. Jadi that's why di hari kedua ini gue fokusin ke tempat-tempat yang ikonik. Dan finally ini udah nyampe, udah di Pink Crutch. Dan selanjutnya tadinya kan kita mau ke Central Market ya, apa namanya, lewat mau ke mall dulu sebenarnya, tapi ternyata pas kita cek map, night market yang pengen kita datangin tuh deket sama Pink Crutch. Jadi kita putuskan untuk ke Pink Crutch, dan mungkin besok kalau ada waktu kita akan ke mall. This is chicken bread. Dan ini isinya chicken bread. Chicken.
Atau udah 3. Oke guys, jadi kita ada di gerak-gerak anjir. Oke guys, jadi sekarang lagi kita